Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, untuk hari ini kita sudah masuk pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, peduli terhadap tumbuhan. Silahkan dibuka buku tema PPKN-nya ya. Nah, materi kita pada hari ini berkaitan dengan peduli terhadap tumbuhan. Ya, manusia itu adalah makhluk hidup. Begitu juga hewan dan tumbuhan. Mereka juga makhluk hidup dan kita harus menyayangi sesama makhluk hidup. Artinya kita harus saling menyayangi sesama manusia, hewan, maupun tumbuhan. Cara menyayangi tumbuhan seperti apa? Ya, ada banyak cara ya untuk menyayangi tumbuhan. Untuk secara umum, caranya adalah kita menanam di sekitar rumah seperti pohon-pohon, tumbuhan bunga-bunga atau sayur-sayuran, dan bisa juga di dalam rumah seperti bunga-bunga hias begitu. Dan kita juga harus merawatnya dengan baik ya, dengan menyiram, memberikan pupuk. Oke, baik. Nah, anak-anak, dalam pemanfaatan tumbuhan kita juga harus bijak memanfaatkan tumbuhan. Bersikap bijak artinya menggunakan secukupnya, tidak mengambil secara berlebihan dan juga tidak merusaknya. Oke, paham ya? Memanfaatkan tumbuhan dengan bijak adalah kewajiban, yaitu kewajiban kita semua ya. Jika kita tidak bijak ketika memanfaatkan tumbuhan, berarti kita itu sudah mengambil hak orang lain ya. Karena setiap orang itu memiliki hak untuk menikmati manfaat dari tumbuhan. Dengan memanfaatkan tumbuhan secara bijak, berarti kita menggunakan hak dengan benar. Kalau kita tidak memanfaatkan tumbuhan secara bijak, artinya kita tidak menggunakan hak dengan benar atau salah ya. Jadi harus dengan bijak. Dengan memanfaatkan tumbuhan secara bijak, maka kita pun ikut menjaga hak orang lain ya, karena kita harus seimbang. Kalau kita mau menikmati hak kita, maka kita harus menghargai atau menjaga hak orang lain dalam memanfaatkan tumbuhan. Contoh hak dalam memanfaatkan tumbuhan seperti peristiwa berikut ya, misalnya ini contohnya ya. Ibu menanam kunyit di halaman. Mita sakit perut. Ibu membuatkan ramuan kunyit untuk Mita. Maka hak Mita dari kunyit yang ditanam, dari tumbuhan yang ada yaitu kunyit, adalah dapat menjadi obat untuk Mita yang sedang sakit. Nah, jadi itu haknya Mita ya. Mita bisa memanfaatkannya menjadi obat. Lalu peristiwa yang kedua, ibu merawat bunga mawar setiap hari. Bunga mawar tumbuh subur di halaman. Nah, maka hak ibu adalah menikmati lingkungan yang asri dan indah atau indah. Untuk pengamalan Pancasila, dari sikap menyayangi dan memanfaatkan tumbuhan secara bijak adalah merupakan sikap dari pengamalan sila kedua Pancasila,
yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Karena kita adalah makhluk sosial, menyayangi makhluk hidup, manusia, hewan maupun tumbuhan, maka ini sesuai dengan sila kedua ya. Oke. Nah, kalau begitu materinya sudah selesai. Ustazah akan memberikan tugas untuk lebih menguatkan pengetahuan Ananda. Tugasnya yaitu ada di buku tema ya, buku tema PPKN. Latihan 2, memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Nomor 3, poin A sampai C ada di buku tema kalian, tema PPKN halaman 48. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silahkan langsung dikerjakan tugasnya dan langsung jika sudah selesai boleh langsung dikirimkan ke WA-nya Ustazah. Oke, cukup sekian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.